Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallallahu wasallama ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pemirsa pendengar yang tercinta, alhamdulillah kita dapat bersua lagi. Semoga pertemuan kita bisa membawa kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat selain ditinjau dari aspek religis atau keagamaan yang memang merupakan kewajiban yang harus dilakukan orang muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat, juga ada aspek yang perlu dikaji, yaitu aspek sosial. Aspek sosial, dan memang inilah hikmah daripada zakat. Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah yang ada kaitannya langsung dengan sosial kemasyarakatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari zakat berkaitan dengan aspek sosial tersebut. Di antaranya, dengan adanya zakat ini akan menunjukkan adanya rasa kepedulian. Rasa kepedulian orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan di asnafuz zakah. Dengan adanya kepedulian itu akan menunjukkan bahwa orang yang melakukan zakat berarti akan membentuk pribadi seseorang tersebut mempunyai jiwa sosial atau kedermawanan. Sebaliknya, orang yang tidak mengeluarkan zakat akan menjadi orang yang pelit atau orang-orang yang tidak mempunyai rasa kedermawanan. Dan juga dengan adanya zakat akan menumbuhkan rasa simpatik seseorang kepada orang lain. Yang mengeluarkan zakat ada perasaan simpatik kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga orang-orang yang tidak mampu akan ada rasa simpatik terhadap orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakat, meskipun mereka orang kaya, orang mampu, tapi ternyata ada rasa peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini selaras dengan pengendikan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut masih dalam menolong sesama hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, dengan adanya zakat ini, orang yang mengeluarkan zakat dengan menolong lewat zakat kepada orang fakir, kepada miskin, kepada asnaf yang 8, di situ ada sesuatu yang besar sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada
orang-orang yang mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia dengan zakat menolong orang-orang yang tidak mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kepedulian itu juga akan menumbuhkan kasih sayang. Kasih sayang antara orang kaya dengan orang tidak mampu. Demikian juga antara orang yang tidak mampu, kasih sayangnya dengan orang-orang yang mampu. Sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Dengan zakat ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang, peduli antara orang kaya kepada orang tidak mampu, dan kasih sayang orang yang tidak mampu karena sering diberi oleh orang-orang yang mampu, sehingga tumbuh rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang mampu, sehingga tidak menambah lebar jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Karena apa? Dengan jurang pemisah yang lebar, ini bisa akan menjadikan permusuhan, menumbuhkan rasa iri hati. Ketika orang kaya tidak mau peduli dengan orang miskin, maka orang miskin pun tidak akan peduli dengan orang kaya. Bahkan mereka akan mendoakan jelek kepada orang-orang kaya yang pelit, orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman selalu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsihi. Seorang tidak dikatakan imannya sempurna kalau dia tidak mengasih sayangi kepada sesamanya sebagaimana dia mengasihi, senang terhadap dirinya sendiri. Kalau diri kita inginnya tercukupi, maka bagaimana kita juga memperhatikan orang lain supaya tidak mengalami kekurangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitannya dengan zakat ini, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menyandingkan antara zakat dengan sholat, juga disandingkan dengan amar ma'ruf. Artinya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tingginya nilai zakat di kalangan masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah berkaitan dengan kemasyarakatan, dengan kehidupan sosial. Dipun ngendikaken dalam surat Al-Hajj ayat 41, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Dan orang-orang banyak, jika kamu menempatkannya di dalam bumi, maka dia akan menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian, wa amaru, dan dia perintah bil ma'ruf, untuk mengajak kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, dan dia mencegah dari kemungkaran. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai zakat, karena di situ disandingkan dengan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walillahi akibatul umur, dan dari Allah lah segala balasan dari apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memperkuat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah, maka laksanakanlah zakat. Karena kalau umat Islam yang kaya mau mengeluarkan zakat, yang miskin menerima zakat, kemudian mendoakan kepada orang-orang kaya
Sedangkan doa-doa orang-orang miskin adalah ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memperkuat, memperkokoh persatuan umat Islam. Kalau dunia ini semua orang kaya yang muslim mau mengeluarkan zakat, kemudian orang-orang fakir, miskin dan asnaf yang menerima zakat mau mendoakan kepada orang-orang yang kaya, maka betapa kuatnya umat Islam, ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Harapan kita ke depan semoga umat Islam dalam mengeluarkan zakat lebih disiplin, lebih teliti, sehingga akan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan dengan zakat juga bisa menghilangkan rasa iri hati dan kedengkian dikarenakan kesenjangan sosial. Maka dengan adanya zakat ini akan menjadi jembatan pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena kedengkian, maka akan mempersempit kehidupan kita. Sebab dipun ngendikaken al-wasi' dhaikun. Tempat yang luas akan menjadi sempit bagi siapa? Bagi orang yang bermusuhan. Kenapa? Mau lewat depan, takut ketemu musuh. Orang yang dibenci, orang yang diiri, orang yang didengki, orang yang hasut. Mau lewat belakang, takut-takut juga ketemu orangnya di belakang. Inilah dunia kalau tempat luas bagi orang-orang yang saling membenci, saling dengki akan menjadi tempat yang sempit. Al-dhayiq wasikun lima habbatain. Orang tempat yang sempit akan terasa luas bagi siapa? Bagi orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan saling mencintai. Lewat apa? Orang kaya mencintai orang fakir miskin dengan zakat dan sedekahnya. Demikian juga orang-orang fakir miskin mencintai orang-orang kaya lewat apa? Lewat doa-doanya. Dengan demikian, nanti akan terjalin lagi ukhuwah Islamiyah yang kuat dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang bisa menyebabkan iri, dengki, dan seterusnya. Yang terakhir, dengan adanya zakat di masyarakat akan lebih luas peredaran harta. Harta tidak hanya terkumpul oleh 1-2 orang saja, tapi dengan adanya zakat, peredaran itu akan lebih luas. Sehingga harta tidak hanya menumpuk-numpuk di orang kaya, sementara si miskin tidak menerima faidah dari harta tersebut. Semoga kita semua bisa ikut untuk amar ma'ruf yang berkaitan dengan zakat, yaitu memberitahu, menunjukkan, mengajak bagi orang-orang yang belum zakat supaya mengeluarkan zakatnya. Dan juga kita mengedukasi masyarakat fakir miskin yang menerima zakat untuk mendoakan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga akan terjadi jalinan yang kuat, jalinan kasih sayang, sehingga dunia ini akan tetap luas. Bukan hanya dunia, harta pun akan menjadi luas, dalam hati pun akan menjadi luas, pikiran akan menjadi luas kalau itu ada kasih sayang. Sebaliknya, kalau tidak ada kasih sayang, dunia yang luas akan menjadi sempit. Harta yang banyak akan menjadi sedikit. Terasa kurang terus dan menerus. Demikian jamaah yang kami muliakan, yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.